Tadinya saya mau ngambil air, kelihatan ada plastik. Saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Ini Emi. Iya. Siapa sini? Iya. Yang nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh? Diam. Suasana pantai Cihara di Kabupaten Lebak, Banten mendadak gempar. Warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang anak perempuan di pinggir pantai. Saat ditemukan, pakaian berwarna hijau masih melekat utuh di tubuhnya. Jasad gadis kecil itu pertama kali dilihat oleh Inol, pedagang yang berjualan di sekitar pantai Cihara. Awalnya ia mengira ada plastik yang tersangkut. Namun ketika dihampiri, ternyata sesosok tubuh anak kecil dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya ditutup dengan lakban hitam. Tak hanya itu, pada tubuhnya juga tampak sejumlah luka. Tadinya saya mau ngambil air dari belakang warung saya, kelihatan ada plastik kayaknya, ada plastik di situ. Tiba-tiba saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Terus saya cari ke situ. Dia terlentang di situ tuh orangnya. Terus saya nyuruh teman saya ambil, takut air naik lagi, nanti dia hanyut lagi gitu. Tahu itu orang dari mana gitu. Tahu hanyut, tahu apa, saya kelihatan ada di situ. Gitu. Itu Pak, untuk kondisi mayatnya sendiri seperti apa, Pak? Terlentang. Nah, untuk kondisi badannya? Masih utuh. Cuman saya nggak lihat mukanya. Mukanya itu dilakban. Siapa gerangan gadis kecil naas tersebut? Mengapa ia bisa bernasib setragis itu? Guna kepentingan penyelidikan, polisi membawa mayat korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayangkara Serang, Banten untuk dilakukan autopsi. Jadi luka-luka itu ada lebam di kanan kiri, tangan, kemudian di kaki juga ada, di perut juga ada lebam, kemudian juga kalau hasil dari pemeriksaan dari forensik itu juga untuk telinga, hidung maupun mulut ditutup agar tidak berbau. Baju warna hijau serta celana pendek yang masih melekat pada tubuh korban menjadi bukti awal yang menguatkan bahwa korban adalah Akila. Ya, Akila Tunisa Priska Herlat, anak perempuan berusia 5 tahun ini dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 17 September silam. Sebelum dilaporkan hilang, terakhir kali Akila diketahui bermain ponsel di dalam rumah kontrakan orang tuanya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Saat itu ia ditinggal sebentar oleh ibunya. Namun setelah kembali, keberadaan Akila bak hilang ditelan bumi. Anak kecil tak berdosa itu harus mengalami nasib mengenaskan, menjadi korban penculikan serta pembunuhan sadis. Namun dari keterangan orang tua korban, diketahui ibu korban pernah mendapat ancaman pembunuhan. Berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh ibu korban ini, setelah itu beliau sering mendapatkan teror seperti itu. Teror berupa ancaman di WA, akan saya bunuh baik dari anak maupun suami dan sebagainya. Dari sejumlah petunjuk yang diperoleh, tak lama bagi polisi menangkap para pelaku. Ini siapa? Yang? Kamu siapa? Kamu Yang kan? Siapa? Sini. Ini siapa? Ini siapa? Yang. Ini siapa ini? Ini yang. Apa ini? Enggak boleh di depan. Ini Emi. Iya. Udah. Berselu kamar berselu. Ini Emi. Ini kamar siapa sini? Emi. Kamu di Cilegon ngapain kemarin? Jujur. Jujur. Udah kena kamu kena. Sekarang hujan di mana? Yang fokus enggak? Fokus.
ada apa nih? Ini fotonya nih kalau percaya nih. Iya. Ayo, cepet. Para pelaku adalah Rahmi, Emi, Saenah, Ujang Hildan, serta Yayan Herianto. Kesaksian para pelaku justru menguak fakta yang mengiris lara. Masalah utang menjadi salah satu motif pelaku tega melakukan perbuatan sekeji itu. Lu bagian ngelakban. Apa yang lu lakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Giginya sampai rontok, diapain? Diapain? Yang ngedudukin siapa? Kamu bukan apa? Yang ngedudukin siapa yang ngedudukin? Kata aja lu nyuruh bakar lu. Lu kan yang nyuruh bakar mayatnya? Kamu dasarnya apa matiin bocah itu? Kenapa lu bunuh? Suruh siapa? Siapa yang nyuruh? Iya, kenapa disuruh kamu kasih uang bagaimana? Yang nyuruh siapa, boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Tak hanya itu, pelaku lain dijanjikan mendapat bayaran sebesar 50 juta rupiah. Ya, ada angka di balik hilangnya sebuah nyawa anak tak berdosa. Motif ekonomi yang begitu mendasar ternyata menjadi pendorong di balik tindakan biadab ini. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? 150 juta. Siapa yang punya utang itu? Oh gitu, ditagih kesal kali. Terus kamu ngeburu itu, kamu apa namanya diupahin itu gimana itu? Ya, terus? Kok mau? Kamu sakit hati kenapa? Hah? Kalau bantu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Gajian berapa ngomong? Berapa? 50 apa? Tak hanya itu, sejumlah fakta mengejutkan terungkap dari hasil penyidikan polisi. Tadinya saya mau ngambil air, kelihatan ada plastik. Saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Ini Emi. Iya. Siapa sini? Iya. Yang nyuruh siapa, boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Kasus penculikan yang menimpa Akila Tunisa Priska Herlan, seorang anak kecil, sangatlah menyayat hati. Penangkapan para pelaku ini menjadi obat pelipur lara bagi keluarga korban. Sungguh ironis, 3 pelaku, Rahmi, Emi, dan Saenah, ternyata adalah teman dekat ibu korban sendiri. Orang-orang yang selama ini dikenal ramah dan bersahaja ternyata menyimpan niatan yang jahat. Semua berawal dari niatan baik dengan meminjamkan hutang kepada Rahmi dan Emi. Saya itu dekat sama 3 pelaku ini itu karena kenalnya di Bimba. Jadi anak saya kan sekolah di Bimba ya. Jadi anaknya saya ini yang bernama Fadil itu dari sekolahnya sama dengan anak saya di Bimba. Jadi satu kelas. Dari situ saya udah mulai dekat sama dia karena satu sekolah ya. Awalnya pinjam uang untuk minta bantuan untuk kan dia lagi kesulitan uang untuk biaya bayar kontrakan itu. Saya coba bantu sebisa saya kan. Nah setelah itu memang kooperatif, dia membalikan kembali uang yang sudah dipinjam sebelumnya. Nah, lalu makin kesini lama-lama dia terus pinjam, udah kan untuk ini untuk itu dia bilang. Ya saya maksudnya kan saya kan karena udah kenal dekat sama dia ya, dia juga baik sama saya juga nggak ada curiga, nggak ada bicara apa-apa lah gitu kan, karena anak saya dekat sama anak dia. Udah saya bantu sebisa saya. Amelia tak menaruh curiga kepada para pelaku ketika anaknya menghilang. Bahkan Rahmi juga mendatangi Amelia dan ikut melakukan pencarian. Saya pun udah menganggap si Saenah dan Rahmi itu seperti kayak ibunya, kayak gitu lah. Saking sayangnya dia dengan mereka itu udah nggak ada yang dia canggung, dia takut atau apa enggak.
malah deket banget sama mereka berdua ini. Pada saat saya sedang mencari saya itu, si Rahmi itu datang menggunakan ojek, dia datang, terus dia nanya, kenapa Mel, kenapa, dia bilang, iya bun, tak bilang Akila nggak ada di rumah, udah dicari belum, coba mungkin lagi main kali ke Arisa atau ke Fatira ke temennya Irfan. Udah dicari ke semua temennya nggak ada, tak bilang gitu. Handphone juga nggak ada dibawa, entah dibawa sama dia atau gimana ya. Pokoknya handphone nggak ada. Terus ya udah akhirnya saya sama suami lanjut mencari kan. Terus dia bilang, bunda ikut cari ya. Peristiwa tragis ini juga mengungkap sebuah jaringan kejahatan yang begitu kompleks, melibatkan sejumlah pihak yang saling mengenal dengan 3 motif yang berbeda, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Adanya masalah utang piutang. Yang kedua, terkait masalah mereka merasa sakit hati karena menurut mereka ibu korban ini sering memarahi mereka. Dan yang terakhir itu, menurut keterangan dari si SA atau tersangka SA itu, dia merasa cemburu karena dia merasa bahwa saudara RH ini dekat dengan ibu korban. Di hadapan polisi, salah satu tersangka, Rahmi, membeberkan kejahatan yang telah direncanakan sebulan lamanya itu. Sekitar sebulan yang lewat lah. Tapi saat itu dia mengajak hanya untuk mengikat ibunya korban. Jadi 1 bulan yang lalu sudah direncanakan ya oleh kalian bertiga, seperti itu? Itu dari pasangan sama saya waktu itu yang mengajak seperti itu, Bu. Oh, dari pasangan sesama jenis Anda? Iya. Anda berdua merencanakan itu ya? Tidak, Bu, bukan saya, dari pasangan sesama mengajak saya. Oh, dan jadi demi, tapi saat itu saya tidak menyanggupi saat itu. Baik. Lalu apakah Anda tahu ancaman hukuman dari perbuatan Anda ini? Ya, sebentar itu target berubah dari ibu terus ke anak itu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tadinya targetnya ibu kok tiba-tiba si anak menjadi korban. Itu seperti apa? Waktu itu kan kami di rumah, di teras rumah depan. Pasangan sesama saya, si Ena, terus Niro manggil si Emi, kami bertiga duduk di situ. Kalau dari pasangan saya masih tetap yang ibu korban, tapi dijawab oleh yang saudari Emi, kalau ibunya korban tuh kegedean, susah, lagi hamil. Kalau anaknya aja gimana, katanya gitu. Dari Emi ngomong ke kami, terus kata enak ya, kata pasangan saya, dia bilang kalau anaknya ya udah nggak apa-apa. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak semua orang yang kita kenal memiliki niat baik, bahkan di lingkungan yang paling kita percayai sekalipun. Tadinya saya mau ngambil air, kelihatan ada plastik. Saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Ini Emi. Iya. Siapa sini? Iya. Udah. Yang nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Petaka akibat lilitan utang piutang pun juga terjadi di Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya. Penemuan jasad seorang wanita dalam karung berwarna putih di bawah jembatan Sungai Cipinaha membuat gempar warga sekitar. Korban ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Anak-anak kemarin habis cari ikan-ikan, pas lihat ada karung, dilihat-lihat, didorong-dorong, ternyata orang.
Petugas bergerak cepat mengungkap kasus tersebut. Terungkap, korban adalah seorang nenek yang dilaporkan menghilang sejak Jumat 13 September 2024 lalu. Dari hasil penelusuran, korban yang jasadnya ditemukan terbungkus dalam karung ini diketahui kerap meminjamkan uang kepada nasabah yang berdagang di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya. Korban adalah Purnama Siahaan, seorang wanita lanjut usia, berusia 72 tahun, warga Cihideng, Kota Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan maraton dan olah tempat kejadian perkara, polisi akhirnya menetapkan Hidayat sebagai tersangka tunggal pembunuhan. Pria berusia 49 tahun yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Cikurubuk diketahui salah satu nasabah yang berutang kepada korban. Hidayat ditangkap saat sedang tidur di rumah orang tuanya di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kesal atas utang yang tak kunjung lunas dan merasa sakit hati saat korban menagihnya menjadi alasan Hidayat menghabisi nyawa korban dengan cara yang tak berperi kemanusiaan. Adapun motif rekan-rekan yang mungkin selama ini ditanya pada kami, motifnya karena yang bersangkutan sakit hati rekan-rekan, ya, berkaitan dengan riwayat sebelumnya antara korban dan tersangka memiliki riwayat utang piutang, ya. Pada saat terakhir ditagih, korban pada saat itu sedang tidak memiliki kemampuan untuk bayar dan minta rekomendasi, namun pada saat itu korban tidak menyetujui keinginan daripada tersangka, sehingga tersangka merasa sakit hati dan pada saat itu juga tersangka melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara, menurut kriminolog Untung Sumarwan, kasus utang piutang kerap menjadi pemicu terjadinya penganiayaan yang berujung kematian. Kondisi ini terjadi akibat emosi yang tak terbendung. Tak jarang, umpatan-umpatan kasar yang menyayat hati pun kerap dilontarkan yang dapat memicu pada tindak kriminalitas. Kasus-kasus seperti ini biasa terjadi kalau setiap dalam posisi sudah terdesak gitu ya. Baik korban maupun pelaku biasanya melakukan berbagai upaya dengan cara apapun. Apakah nanti yang jadi korban, apakah pihak kreditur atau debitur yang menjadi korban itu sebenarnya soal lain ya, tapi biasanya siapapun akan melakukan upaya pembelaan semaksimal mungkin, tapi biasanya dari pihak-pihak yang merencanakan biasanya akan lebih siap daripada calon korban gitu ya. Calon korban biasanya tidak melakukan persiapan tapi melakukan upaya apapun untuk membela diri gitu ya. Jalan pintas meminjam uang kepada relasi kerap jadi alasan bagi seseorang agar bisa cepat memperoleh cuan. Padahal meminjam uang di lembaga resmi dinilai jauh lebih baik meski sering dianggap rumit. Hal seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau kedua belah pihak menyadari atau setidak-tidaknya mereka tahu gitu bahwa ini soal kepercayaan saja gitu, bukan hal-hal yang apa ya istilahnya, kalau misalnya saling mengingkari tentu saja akan menjadi masalah gitu ya. Akan lebih baik kalau hal-hal pinjam meminjam seperti ini sebenarnya ada lembaga-lembaga yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ada artinya pihak-pihak yang memang sudah diatur sehingga hal-hal atau kejahatan-kejahatan seperti ini bisa dihindari. Ya, lantaran utang bisa menjadikan seseorang menjadi malaikat pencabut nyawa. Alih-alih mengatasi masalah ekonomi, justru malah menyeret mereka ke dalam jeruji besi.
Udah. Apa yang santai? Tutup.